tidak hanya membuat pusing para pejabat di daerah, persoalan stunting juga melanda sejumlah kota besar, seperti halnya di ibu kota DKI Jakarta. Stunting seperti monster yang mengerikan, menyerang pertahanan gizi dan tumbuh kembang balita di usia emasnya. Keadaan genting ini tentu tidak bisa dianggap enteng, karena serangannya itu, stunting kini menjadi ancaman serius bagi generasi penerus bangsa ke depan. Bagaimana tidak, DKI Jakarta sebagai barometer perekonomian, pusat pemerintahan, kota metropolitan, faktanya tidak terlepas dari bahaya stunting. Meski kota ini menempati peringkat ke-33 dengan angka prevalensi stunting sekitar 16%, berdasar buku saku hasil studi status gizi Indonesia tahun 2021 lalu, faktanya sejumlah balita di DKI Jakarta terkena stunting. Secara detail, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah balita di Provinsi DKI Jakarta hingga tahun ini mencapai 415.345. Sementara balita dengan kategori stunting pendek jumlahnya sekitar 3.751 balita dan balita sangat pendek sebesar 1.409 anak. Salah satu wilayah yang balitanya terdampak stunting adalah wilayah Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Di DKI Jakarta ini ternyata masih ditemukan persoalan stunting. Nah, betul. Berdasarkan survei status gizi Indonesia pun, DKI Jakarta ini ada di 16% tingkat prevalensi stuntingnya. Lokasi saat ini yang mau kita datangi yaitu di Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kita datangi saja langsung. The Jurnalis ingin melihat lebih dekat bagaimana mungkin balita di kota besar terkena stunting. Pagi itu, di RPtra Triputra Persada, Semper Barat kebetulan sedang digelar kegiatan rutin setiap pekan berupa intervensi stunting bertajuk Sebar Cinta atau Semper Barat Cegah Stunting Balita. Sedikitnya, terdapat 40 anak balita stunted di bawah binaan Puskesmas Semper Barat 2. Sebelumnya, jumlah balita menderita stunting mencapai 50 anak dengan intervensi rutin melalui edukasi pemberian makanan tambahan dari bahan-bahan, syarat gizi dan protein. Jumlah penderita stuntingnya kini telah berkurang. Apa yang menjadi penyebab terjadinya stunting di wilayah ini, Pak? Bisa dibilang mungkin karena kemarin kita kondisi pandemi ya. Iya. Karena selama pandemi itu kan posyandu juga tutup, tidak berjalan, dan juga kondisi ibu-ibu hamil itu tidak terkontrol. Maksudnya mereka tidak datang ke posyandu, jadi kita tidak tahu bagaimana perkembangan mereka selama hamil, apakah cukup asupan gizi. Lalu ketika mereka anaknya lahir tidak dilakukan posyandu, kan kita tidak tahu. Sebenarnya faktor lain juga ada, mungkin dari masalah pemahaman warga atau edukasi warga tentang stunting yang saat ini dirasa masih kurang. Tidak semua warga itu paham apa itu stunting. Feli Estelita Runtunewe, anggota Komisi 9 fraksi Nasdem menilai, dengan alokasi anggaran yang cukup besar, semestinya pola penanganan stunting bisa segera teratasi. Tren alokasi anggaran percepatan penurunan stunting ini di kementerian lembaga yang bersumber dari APBN ini mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke 2020, kemudian mengalami penurunan lagi dari tahun 2020 ke 2022 ya, karena kita baru habis COVID. Nah, 2021 di sini kan total alokasi anggaran ada di sekitar 35,3 triliun yang dialokasikan di 19 kementerian lembaga dan turun menjadi sebesar 34,1 triliun di tahun 2022 yang dialokasikan di 17 kementerian lembaga, dan dari total anggaran PPS 2022 kita bisa lihat di situ 34,1 T. Alokasinya untuk intervensi sensitif yang sebesar 29,2 triliun, intervensi spesifik sebesar 4,1 triliun, dan untuk dukungan ada 861 miliar. Jadi dengan anggaran sebesar ini seharusnya berbagai faktor, khususnya faktor sosial penyebab stunting ini ya kita harapkan teratasi ya.
Berbagai permasalahan di daerah terkait dengan stunting kami temui. Salah satunya adalah terkait dengan konvergensi instansi di daerah yang tidak berjalan optimal. Dan kami akan mengkonfirmasi hal tersebut kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ini. Ditemui di rumah dinasnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan betapa pentingnya intervensi stunting terhadap balita agar tidak kekurangan gizi, utamanya bagi para wanita yang sedang mengandung untuk lebih menjaga pola makan demi terpenuhinya asupan gizi dan nutrisi sang janin. Selain itu, peran kepala daerah untuk mengendalikan angka stunting di wilayahnya juga penting agar implementasi kebijakan penanganan stunting yang diputuskan di tingkat pusat dapat benar-benar berjalan optimal di masyarakat. Karena selama ini, upaya penanganan boleh jadi terhambat karena belum seragamnya pemahaman dalam menangani stunting. Jadi sejauh ini bagaimana Pak progres secara nasionalnya penanganan stunting ini Pak? Kita udah amati banyak program yang bisa dilakukan. Cuma kita mesti memprioritaskan program-program intervensi mana yang paling besar dampaknya untuk bisa menurunkan stunting dari 24% ke 14%. Karena angka 24% dari sekitar 25 juta bayi itu kan besar juga angkanya ya. Kalau misalnya mereka sampai stunting, dan kita tahu kalau stunting itu IQ-nya bisa 15 sampai 20 poin lebih rendah. Jadi mereka kan jadi relatif nanti lebih tertinggal kemampuan intelektualnya. Nah, kita identifikasi stunting itu terjadi sebagian besar disebabkan sebelum melahirkan. Jadi intervensi yang harus kita lakukan adalah intervensi sebelum ibunya melahirkan bayi. Kemudian yang kedua adalah pada saat bayinya usia 6 sampai 24 bulan. Jadi fokus dari intervensinya Kementerian Kesehatan ada di sana. Program yang pertama adalah memastikan anak-anak wanita sebelum dia menikah kita pastikan tidak kekurangan zat besi. Itu di kelas 7, kelas 10, intervensinya kita kasih tablet tambah darah. Intervensi yang kedua adalah pada saat ibunya hamil. Dia tidak boleh kekurangan gizi, dia tidak boleh juga kekurangan zat besi. Seperti apa pola komunikasi yang dilakukan sehingga penanganan stunting di daerah-daerah ini tidak macet begitu Pak? Itu sebabnya peranan dari kepala daerah penting sekali. Karena seperti yang tadi saya share ke teman-teman ya, bahwa isu stunting itu lintas lembaga. Karena kalau masalah pendidikan, nggak boleh menikahnya terlalu muda. Itu ada ranahnya Kementerian Pendidikan sama Kementerian Agama kan. Ada masalah ekonominya, pendapatannya untuk orang-orang yang miskin gimana. Dia bisa makan supaya cukup gizi, itu ranahnya Kementerian Sosial. Kalau misalnya sanitasi airnya supaya bersih, supaya tidak terjadi infeksi di desa tersebut karena jambannya kotor campur sama air minumnya, itu wewenangnya Kementerian PUPR. Jadi memang membutuhkan koordinasi yang baik. Nah itu memang peran dari pemerintah daerah itu sangat penting di sini untuk bisa mengintegrasikan komponen-komponen tadi. Nah kami di Kementerian Kesehatan memang perannya lebih ke arah intervensi spesifik yang itu tadi, faktor-faktor kesehatannya. Nah tugas kami sekarang adalah memastikan kita terus membangun jalur komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah. Ya. Karena key-nya tetap ada di pemerintah daerah. Jadi bupati, wali kota, camat, kepala desa, itu yang kita bangun. Nah kita nggak mungkin bisa kerja sendiri ya. Kemampuan berkomunikasi, bekerja sama itu penting sekali. Di tataran nasional nanti BKKBN yang nanti harus merajut antara beberapa kementerian lembaga. Tapi yang paling penting adalah di level eksekusi di daerah-daerah. Tidak mudah memang menekan angka sebaran stunting, apalagi di tengah karakteristik wilayah di Indonesia yang begitu beragam. Merawat generasi emas penerus bangsa tentu mustahil dilakukan jika hanya mengandalkan orang tua semata. Kondisi ini tentu sangat memerlukan intervensi intensif, baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Untuk itu, menjaga alur komunikasi para pemangku kepentingan
hingga ke tingkat pelaksana di masyarakat dalam menjalankan strategi penanganan menjadi ujung tombak keberhasilan. Benahi segera sumbatan-sumbatan yang selama ini menjadi penghambat dalam mengatasi masalah ini, agar cita-cita bangsa ini terbebas dari stunting dapat segera diwujudkan. Namun, jika sumbatan ini dibiarkan, jangan harap angka stunting akan mudah ditekan. The Journalist akan kembali di episode selanjutnya. Metro TV